Haleluya, selamat pagi saudara sekalian. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Dan bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Sebab Tuhan baik selamanya. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah sukacitaku. Mari angkat tanganmu. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, kami rayakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan Tuhan baik, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, kaulah suka. Sekali lagi angkat kedua tanganmu. Haleluya, ku bersorak, katakan Tuhanku luar biasa. Amin. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Kita melompat sama-sama. ku bersuka, ku lompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Oh, kami rayakan kasih-Mu Tuhan, sebab selama-lamanya Tuhan itu baik. Amin. Oh, 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 oh. Mari nyanyikan. Ku angkat suaraku, puji namamu, bernyanyi bagimu Tuhan. bernyanyi bagimu. Mari bersuka, ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita tepuk tangan di atas kepala semua yang tinggi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku sentiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, kita bersuka di hadirat-Nya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu.
Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Percaya saudara, Tuntun langkahku. mari katakan, Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi kita tepuk tangan di atas kepala semuanya. Come on. Kau bawa kami dari kemuliaan menuju kemuliaan Tuhan, sebab Kau berkuasa selamanya. Oh, mari nyanyikan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selama-lamanya, selamanya, selamanya Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya, kami mau nyanyikan senantiasa lagu cinta kami buat Engkau Tuhan. Buat semua yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kami. Buat segala berkat, buat segala solusi dari setiap masalah yang kami miliki. We're gonna sing out a song to you, Lord. Thank you, Jesus. Who else would cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Who else would die for our redemption?
'cause resurrection means our rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Give you all. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose and He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose and He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus,
This song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. We worship you forevermore, Jesus. We worship you. Praise you forever. We worship you. To the King of Kings Jesus Tuhan. and Lord of Lords. Hanya Kau yang layak. We will sing forever. Tuhan. We will sing Kuasa forever. dan kasih-Mu Thank you, bagiku. we give you all the glory. We give you honor. We give you all the glory. We give you all the honor. For you are worthy, Lord. For you are worthy, Lord. We give you all the honor. We give you all the glory. For you alone are worthy. We give you all the glory. We give you all the honor. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let's lift up our hands and worship Him. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you we worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the honor. Bagimulah segala kemuliaan, Amin. hormat dan pujian. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, yang berkuasa atas setiap hidup kami. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat yang percaya katakan, amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Dulu itu saya seorang ateis, jadi konsep Tuhan itu buat saya nggak pernah saya alami secara nyata. Nah jadi waktu tahun 2023 saya diajak ke sebuah ibadah yang saya tuh sebenarnya nggak berekspektasi apapun dapat sesuatu dari ibadahnya. Tapi waktu datang ke ibadah itu
sesuatu yang asing itu baru buat saya semuanya. Bahasa roh, penyembahan. Jadi semuanya terasa asing. Cuman ada sesuatu yang berbeda dari ibadah tersebut gitu. Bukan cuman sekedar penyembahan, tapi waktu khotbah. Itu waktu saya mendengar tentang perumpamaan anak yang hilang. Saya merasa seperti Tuhan sedang memanggil saya. Hadiratnya tuh terasa begitu nyata dan seolah tuh kayak Tuhan memanggil saya. Dan dengan jelas ada suara dari Roh Kudus mungkin ya, bilang sama saya, kalau misalkan anakku, aku mengenalmu. Bahkan sebelum kamu ada di dalam kandungan ibumu, aku telah memilih kamu. Jadi setelah ibadah, saya mulai cari-cari ini suara apa, karena saya bingung. Saya nggak pernah ngalamin ini sebelumnya. Karena saya di gereja waktu itu, jadi saya coba cari di internet dan di Alkitab, karena source-nya kan kalau dari gereja biasanya dari Alkitab ya. Jadi saya coba cari, sampai akhirnya beneran nemu ada firman-nya di Yeremia 1 ayat 5, yang bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Saya mengalami proses yang panjang sebelum akhirnya benar-benar mengalami pertumbuhan secara rohani. Gitu. Saya masih berpikir secara skeptis. Saya masih kritis soal agama, soal Tuhan, dan lain-lain. Adalah hal yang berat, karena ini hal yang baru buat saya. Terlebih menerima Tuhan. Saya diundang ke ICC sama Ko Eras. Dia kakak rohani saya. Dan dilanjut dengan pertemuan ibadah yang lain. Lalu dilanjutkan sama komunitas CG bersama Kosmar. Dan saya rasa sih di situ ya, pertumbuhan rohani saya mulai terlihat. Setelah saya mengenal Tuhan, saya rasa perjalanan tuh malah makin sulit gitu, karena papa saya jatuh sakit dan semakin lama kondisinya juga semakin memburuk gitu. Di masa-masa sulit saya menemukan ketenangan dalam sebuah firman. Itu di Keluaran 14 ayat 14 yang bunyinya, aku akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Dan dari situ saya melihat kalau misalkan Tuhan mengajarkan saya, kalau misalkan mujizat yang utama itu bukan keadaannya yang berubah, tapi hati. Waktu itu kondisinya sangat berat, karena saya dan mama harus jagain papa secara bergantian. Nah, kebetulan waktu itu karena saya udah terlibat aktif dalam komunitas sel di gereja juga, puji Tuhan ada Ko Yopi datang mendoakan. Lalu orang tua angkat saya di gereja juga ikut mendoakan. Dan komunitas-komunitas sel grup saya itu juga ikut mendoakan. Gitu. Nah, untuk sekarang sih kondisinya sudah bisa pulang, papa. Walaupun belum sepenuhnya sembuh. Karena buat saya, waktu itu, firman Tuhan tuh terasa sulit diterima. Karena banyak yang bertentangan sama keinginan saya. Tapi saya diberi pengertian lagi oleh Tuhan. Kalau misalkan nggak semuanya memang harus dimengerti. Memang semuanya harus didasari dengan iman. Maka Tuhan akan memberi pengertian. Saya merasa kalau misalkan Tuhan itu ternyata bukan cuma sekedar figur, tapi dia adalah pribadi yang hidup. Dia mengubah cara berpikir saya, dia mengubah hati saya, dan secara nggak langsung, keadaan saya juga berubah. Jika Tuhan bisa menjangkau saya, yang dulu nggak mengenalnya, maka Tuhan yang sama juga bisa menjangkau siapapun yang mau membuka hati untuknya. Shalom jemaat Tuhan. Ada satu lagu lama tentang memberi, dan saat ini saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan lagu ini dengan gerakan. Bisa ikut saya contohin sambil duduk nggak apa-apa. Give and it will come back to you. Good measure, pressed down and shaken together and running over. Give and it will come back to you. When you give to the Lord. Sekali lagi naik yuk dikit. Give and it will come back to you. Good measure,
pressed down, shaken together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Amin. Ini lagu lama kita diingatkan kembali, diambil dari ayat Lukas 6 ayat 38. Kita akan baca sama-sama dari versi TB2. 1, 2, 3. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam pangkuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kalau saudara hafal dari versi TB yang sebelumnya versi ini, di situ tertulis bukan pangkuan tapi ribaan. Atau di dalam bahasa Inggris itu tulisannya on your lap. Nah, ini saya ada gambar untuk memberikan ilustrasi. Kalau zaman dulu orang belanja ke pasar itu ukurannya bukan seperti kita. Ada ukuran gramasi, ada kilogram. Tapi ukurannya adalah seberapa besar kapasitas dari kantong yang ada di jubah luar untuk membawa barang belanjaan dari pasar. Jadi sebesar itu kapasitasnya untuk membawa pulang misalnya biji-bijian yang ditaruh ke situ, dipadatkan sampai tidak ada ruang kosong, sampai mungkin ada biji-bijiannya tumpah keluar, sebesar itulah yang akan dia bawa pulang. Kapasitasnya sebesar itu. Saat kita bicara ayat ini bicara mengenai sikap hati kita. Our heart posture. Kapasitasnya sebesar apa? Ini bicara mengenai sikap hati kita misalnya dalam hal mengampuni, sikap hati kita dalam hal mengerti orang, sikap hati kita dalam tidak menghakimi orang. Dan memberi itu termasuk salah satu di dalamnya. Jadi ukuran yang sama saat saudara mengampuni orang, ukuran itu yang dipakaikan ke kita juga. Ukuran yang sama yang dipakaikan saat kita tidak menghakimi orang, ukuran yang sama juga yang dipakaikan kepada kita. Dalam memberi, hal ini juga berlaku. Jadi pertanyaannya sebelum kita nanti sama-sama memberi, buat kita pagi ini adalah, apakah pemberian itu keluar dari tangan kita atau dari hati kita? Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi ini kami bisa mendapat kesempatan untuk kami memberikan apa yang Tuhan percayakan buat kami. Di atas segalanya Tuhan, kami berdoa supaya sikap hati kami menyenangkan Engkau. Dan biarlah pemberian kami memberkati kami semua. Buat setiap jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, Tuhan yang perhitungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Tuhan berjanji akan membalas pemberian kita dengan cara yang luar biasa. Takaran yang penuh dipadatkan dan melimpah ruah. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir di ICC. Ada yang dari luar kota Bandung, ada? Wah, selamat datang ya bagi yang baru pertama kali hadir di ICC. Kami senang menyambut saudara. Atau mungkin juga yang saat ini sedang menyaksikan YouTube Inspire Community Center. Selamat beribadah. Dan khusus untuk yang baru pertama kali hadir di ICC, ICC menyediakan special gift untuk saudara. Jadi bisa diambil usai ibadah ini ya. Ambilnya di mana? Di meja informasi. Meja informasi itu kalau saudara turun dari ruangan ini, kemudian belok kiri, nanti di situ akan ada volunteers yang akan menyambut saudara. Baik, setelah dari informasi tersebut saya mau lanjut ke volunteers. Hai, untuk yang melayani di ICC untuk meluangkan waktu ya. Di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 jam 7 malam untuk menghadiri doa pengerja, di mana kita semuanya yang melayani di ICC akan mendapatkan pengarahan dan juga recharge. Kemudian untuk itu saudara bisa mendaftarkan diri di aplikasi My ICC Church. Untuk tanggal 3 Juli itu sudah saudara bisa hadir mulai pukul 6 karena disediakan makan malam. Seru ya?
Selanjutnya saya ingin menyapa para pasangan suami istri, ada yang hadir di siang hari ini. Nah, luangkan waktu saudara pada tanggal 14 sampai 16 Oktober ada apa? Wah, ini ya. Videonya udah siap-siap, yang udah lama nih nggak liburan. Ini waktunya untuk bisa liburan bersama dengan pasangan saudara. Ya, akan dilayani oleh Pastor Jeffrey dan Angela Rahmat dari Jakarta. Nah, lokasinya di Hyatt Regency Yogyakarta dengan biaya investasi 6 juta rupiah per pasangan. Saudara bisa mulai diskusi nih sama pasangannya siang hari ini karena sudah mulai bisa mendaftar di aplikasi My ICC Church. Sudah punya waktunya, udah ada dananya, langsung daftar sekarang. Tapi kalau udah ada waktunya, belum ada uangnya, tenang. Bisa menyicil ya, ada di situ di aplikasi, saudara bisa memilih yang virtual account di situ ya. Nanti bisa cicil di situ, pendaftaran terakhir pada 30 September. Informasi lebih lanjut bisa menghubungi Tasya di nomor yang tertera. Oke, gak terasa kita sudah ada di penghujung bulan Juni. Saya mau tanya sesuatu nih, di antara Bapak Ibu Saudara di sini, adakah yang berusia 17 tahun ke atas? Kemudian berulang tahun di bulan Juni tanggal 1 sampai 30? Wah, di sana ada, oke. Yang berulang tahun di bulan Juni akan mendapatkan special gift juga dari ICC. Bisa mendapatkannya usai ibadah ini ya. Wah, di sini lengkap banget. Setelah ini kita akan dipuaskan dengan air hidup. Setelah itu saudara bisa menikmati air kopi, air teh, atau air matcha. Air matcha ya, bukan air mata. Oke, waktunya saya sudah selesai menyampaikan informasi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Seperti biasa, slogan di ICC sebelum mendengarkan firman Tuhan kita harus CLB. Apa itu CLB? Catat, lakukan, dan bagikan. Oke, kita sambut Pastor Andrew. Terima kasih ke Ibu Shirley. Thank you. Shalom. Semangat semuanya, siap untuk menerima taburan firman Tuhan hari ini? Katakan kiri kanannya, siap, semangat. Tos kiri kanannya. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Karena kami bisa melihat kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami saat ini sebagai tubuh Kristus, kami sudah meninggikan Engkau lewat pujian penyembahan dan saatnya kami untuk siap ditabur oleh firman-Mu ya Bapa. Biarlah buka mata hati kami, pikiran kami supaya taburan itu menjadi subur, tertanam, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Pakai hamba-Mu untuk bisa menyampaikan dengan sederhana, sehingga apa yang Tuhan mau untuk Kau sampaikan secara spesifik, bagi setiap kami Engkau boleh nyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap, mari kita katakan, amin. Oke, terima kasih teman-teman iPraise, kita kasih tepuk tangan, kita kasih apresiasi buat mereka yang sudah melayani, baik yang di stage maupun yang tidak kelihatan. Baik saudara, tema saya hari ini tentang community. Tadi ibadah 1 disampaikan oleh Pastor Yopi dan saya menyambung di ibadah 2 buat saudara-saudara yang mau menyimak apa yang sudah disampaikan Pastor Yopi, boleh simak di YouTube karena wah luar biasa saudara. Harus simak, nanti saat Senin sudah mulai bisa tayang ya. Dan tentang community ini adalah hal yang sangat penting. Katakan sama saya, penting. Kita sebagai tubuh Kristus, tadi dikatakan cell group atau connect group, apa yang sudah disaksikan oleh Oki Sutanto, saya percaya itu bisa kita alami sama kita semua masing-masing. Amin. Apapun yang kita alami mungkin gak sama Oki, tapi kita percaya ketika kita ada di dalam komunitas, di dalam connect group ya, kalau ICC, kita akan bisa bertumbuh bahkan berbuah. Nah, judul saya hari ini adalah Breaking the Distance. Saya akan sampaikan pertama, sebelum saya masuk lebih dalam, saya akan sampaikan kepada saudara sebuah fakta, sebuah data
ya yang dikatakan oleh survei ya dari American Psychiatric Association. Dikatakan demikian saudara, bahwa sekitar 36% orang ya di dunia ini, atau mungkin ini penduduk Amerika ya, itu mengalami kesepian setidaknya sekali setiap minggu. Bayangkan, 36% itu sekitar 1 dari 3 orang. Jadi kalau misalnya saudara ini ada yang mungkin duduk 3-3-3, mungkin 1 di antaranya mengalami kesepian. Mungkin, boleh katakan kiri kanannya, you look good today. Kasih semangat ya, supaya gak merasa kesepian. Amin. Bahkan 1 dari 10 orang mengaku merasa kesepian setiap hari. Waduh, kita manusia sebetulnya diciptakan adalah makhluk sosial, betul? Perlu berelasi, perlu berhubungan dengan orang lain. Tetapi ironisnya bahkan ketika kita berada, saat ini kita berada di zaman yang mungkin sejarah tidak pernah alami, ya, bahwa teknologi bisa dengan membuat kita mudah untuk terhubung. Di era seperti ini kita sangat mudah, banyak platform, sosial media, sangat mudah. Mau jarak seperti apapun bisa di cover, ya. Tetapi justru ketika kita melihat data ini, ya, kita bisa melihat bahwa banyak orang merasa paling tidak memiliki tempat untuk benar-benar dikenal, saudara. Untuk benar-benar didengar, bahkan untuk benar-benar diterima apa adanya. Mungkin kita punya ribuan followers. Ya, kalau kita punya Instagram, ya apalagi anak muda, punya followers itu sebuah kebanggaan, ya. Tetapi sedikit yang tahu waktu kita sedang menangis. Atau kita bisa update status setiap hari, saudara. Mau di WhatsApp, mau di IG Story, apapun itu platformnya. Tetapi mungkin tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya keadaan hati kita. Mungkin gak banyak, gak setiap orang yang lihat status update kita tahu keadaan hati kita, betul? Bahkan mungkin saudara hadir saat ini setiap minggu ke gereja. Tetapi apa? Mungkin tidak ada yang mengenal hidup kita. Ironis sekali. Jadi data tadi mungkin ini bisa jadi adalah saudara sendiri. Atau bahkan saya. Dan kita percaya bahwa setiap kita, setiap orang itu mencari 3 hal, saudara. Yang pertama adalah someone who will help carry their burdens. Orang yang bisa membantu kita bahwa kita itu punya beban, saudara. Setiap kita pasti punya masalah, betul? Tidak ada orang yang tidak punya masalah sama sekali. Dan kita sebetulnya mencari orang-orang yang bisa membantu kita meringankan beban kita. Atau yang benar-benar bisa mendengar cerita kita. Listen to our story. Apa yang sedang kita alami. Dan yang ketiga kita mencari siapa yang bisa menerima kita apa adanya. Bahkan bisa menerima apa yang kita bisa berikan. Bukan hanya sekedar menerima, tetapi kita juga perlu mengekspresikan kasih kita kepada orang lain. Betul? Makanya kita perlu ada orang-orang di sekitar kita. Dan kita mencari apa yang dinamakan rumah. Supaya tadi apa? Kita ada dalam lingkungan yang sehat, tidak kesepian, tetapi bisa kuat. Jadi, oleh karena itu, saudara, Tuhan tidak hanya kalau di gereja, Tuhan tidak hanya mendirikan ibadah seperti ini. Worship service. Ini adalah hal yang bagus, tetapi Tuhan juga mau atau rindu untuk membangun komunitas. Tubuh Kristus antara orang percaya. Community. Amin. Jadi saya terus demikian. God didn't just create the church as a worship service. He created the church as a community. As a family. Katakan bersama saya family. Dan kita percaya bahwa kita ini adalah keluarga Allah, betul? Keluarga di dalam Tuhan. Nah tetapi saudara, ini kita mulai masuk. Ya.
bahwa kita justru seringkali, kita sebagai orang percaya sendiri, seringkali menciptakan jarak, distance, untuk jauh dari komunitas. Ada mungkin beberapa dari kita yang mulai menjauh, menciptakan jarak. Mungkin menginginkan komunitas, tetapi mungkin sedikit yang mau benar-benar konsisten untuk membangun atau ada di dalam komunitas. Atau bahkan tidak mengenal sama sekali komunitas seperti apa. Menjauh dari komunitas, tidak mau mendekat. Banyak orang yang oke, saya mau rindu sekali punya teman rohani yang bisa menguatkan. Tetapi mungkin kita sendiri atau mereka sendiri perlahan mulai menarik diri atau bahkan enggan untuk masuk lebih dalam. Bahkan mereka bilang mereka mulai berhenti mencintai orang-orang di sekitarnya. Bukan berhenti mencintai Tuhan. Betul? Tidak berhenti mencintai Tuhan, tetapi mereka mulai menjauh dari orang-orang Tuhan. Orang-orang percaya. Nah saudara, distance doesn't happen overnight. Jarak itu hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba. Setuju? Itu tidak terjadi secara langsung dalam waktu semalam. Tidak ada orang yang tiba-tiba bangun pagi berkata, hari ini saya mau menjauh dari gereja. Hari ini saya mau menjauh dari orang-orang percaya. Hari ini saya mau menjauh dari Tuhan. Mungkin itu tidak terjadi dengan semalam, saudara. Tetapi jarak itu adalah sebuah pergeseran yang mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin kita sebagai orang percaya tadinya mulai semangat ya datang ke gereja, tetapi ada yang mulai lama-lama menarik diri dari hal-hal yang mulai membuat dia kecewa sehingga keluar dari lingkungan gereja Tuhan. Mungkin sedikit sibuk dengan pekerjaannya, sedikit saudara. Mungkin sedikit pahit hatinya. Mungkin sedikit terluka dengan teman komunitasnya, dengan teman sel grupnya, dengan teman pelayanannya, dengan teman sebelah. Saat ini mungkin saudara duduk, sehingga dia mulai menarik diri, mulai menciptakan jarak yang pada akhirnya tanpa sadar mulai berhenti membuka hidup, mulai berhenti bersekutu, bahkan mulai berhenti terkoneksi antara satu dengan yang lain. Padahal tubuh Kristus diciptakan oleh Tuhan untuk sama-sama saling menopang. Tidak ada bagian yang lebih penting dari bagian yang lain, betul? Sama-sama saling memberikan fungsi. Jadi dikatakan bahwa distance is rarely a sudden decision. It is usually a slow drift. Pergeseran yang mungkin perlahan-lahan. Nah, kita beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara, tentang bagaimana kita membangun haus akan Tuhan, betul? Bagaimana Roh Kudus bisa memenuhi hidup kita. Luar biasa sekali. Kita menangkap dan belajar banyak hal. Kita jadi lebih mengasihi Tuhan. Bagaimana kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita semakin dekat dengan hadirat Tuhan, betul? Tetapi perhatikan bahwa Roh Kudus tidak hanya menarik kita semakin dekat kepada hadirat Tuhan, saudara. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita juga menarik kita semakin dekat kepada orang-orang percaya lainnya. Yang setuju katakan amin. Menarik kita kepada tubuh Kristus yang saling menopang satu dengan yang lain tadi. Jadi, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara, jika kita mengatakan saya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saya percaya pada akhirnya kita juga akan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Percaya saudara bahwa Tuhan mengasihi jemaatnya? Percayakah bahwa Tuhan juga mengasihi tubuh Kristus? Dikatakan di Efesus 5 ayat 25,
Kita sering baca ini waktu mungkin seminar pernikahan ya. Tetapi kita lihat bagian B-nya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kita lihat betapa Kristus mengasihi jemaat, mengasihi kita semua, tubuh Kristus. Jadi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita pun perlu mengasihi apa yang Tuhan kasihi, yaitu tubuh Kristus itu sendiri. Betul? Tuhan membenci dosa, kita pun membenci dosa. Tuhan mengasihi kebaikan, kita pun mengasihi kebaikan. Tuhan mengasihi jemaatnya atau tubuh Kristus, maka kita perlu mengasihi orang-orang percaya lainnya di dalam tubuh Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21 dikatakan demikian. Jikalau seseorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Perhatikan ini, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Katakan sebelahnya, aku mengasihi engkau saudaraku. I love you. Jadi keintiman, saya tulis demikian. Keintiman kita dengan Tuhan seharusnya selalu membawa kita semakin dekat dengan tubuh Kristus. Dengan komunitas. Dengan persekutuan. Jadi pertanyaan, apakah mungkin kita semakin dekat dengan Tuhan tetapi semakin jauh dari keluarga Tuhan? Biarkan itu pertanyaan bagi diri kita sendiri. Tanyakan kepada diri kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita menjauh atau semakin mendekat dengan keluarga Tuhan? Nah, kita belajar dari 2 ayat di dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita akan baca sama-sama ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Penulis Ibrani ini sedang berbicara kepada orang-orang percaya yang memang sedang mengalami tekanan, saudara, pada saat itu. Ada penganiayaan, ada kekecewaan, mungkin juga ada kelelahan rohani. Di dalam perjalanan spiritual mereka mungkin mengalami kelelahan. Bahkan sebagian sudah mulai menjauh, ya. Tetapi mereka tidak meninggalkan iman mereka secara tiba-tiba. Tetapi perlahan, slow drift. Mereka mungkin perlahan berhenti berkumpul. Maka dikatakan di sana ayat 25, janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi kita tahu bahwa biasanya sebelum seseorang meninggalkan iman, ia terlebih dahulu meninggalkan komunitas. Ya. Kita sebagai komunitas mungkin perlu aware ini. Mungkin ada saudara kita yang perlu kita jaga imannya. Ya, kita tetap bawa ke dalam komunitas. Dan bagaimana bagi kita, saya dan saudara, untuk bisa breaking the distance. Karena jarak ini, kita tahu bahwa ini adalah hal yang not good. Tidak baik bagi anggota tubuh Kristus, seharusnya tidak ada jarak. Amin. How to breaking the distance. Yang pertama, pursue one another. Mengejar satu dengan yang lain. Mendekat, saudara. Artinya kedekatan itu perlu disengajakan. Kita perlu mengejar. Ya. Ibrani tadi dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Kata saling memperhatikan ini bukan hal yang mungkin otomatis, saudara. Tetapi perlu ada intentional. Ada yang perlu dilakukan dengan sengaja. Dan saling ini munculnya berkali-kali di dalam ayat ini.
ya, mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang penting. Dan iman Kristen tidak pernah dirancang, ya, iman kekristenan tidak pernah dirancang untuk dijalani sendirian, saudara. Atau dengan isolasi, ya. Christianity is not just about me and Jesus. Christianity is about Jesus and his body. Kekristenan bukan soal me, myself, and God. Tetapi kekristenan atau iman kita di dalam Kristus bicara tentang me, Jesus, and his body. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah apa? Sesamamu. Dua hal ini yang harus selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi tidak hanya bagaimana kita bertumbuh secara pribadi saja, semakin intim dengan Tuhan, tetapi bagaimana kita juga bertumbuh bersama dengan tubuh Kristus atau komunitas. Jadi dikatakan di ayat itu, pastikan bahwa kita memperhatikan orang lain juga, saling memperhatikan. Artinya, tadi sekali lagi dikatakan komunitas atau persekutuan atau cell group atau boleh dikatakan apapun, connect group, I-click dulu, perlu kesengajaan, perlu pengejaran, pursue one another. Ada hal yang dilakukan dengan aktif karena hubungan kedekatan tidak bertumbuh secara otomatis. Bahkan suami dan istri sekalipun, betul, yang paling dekat sekalipun butuh kesengajaan, butuh effort untuk tetap intim. Begitu pula dengan kita bersama dengan komunitas, bersama dengan teman-teman di dalam persekutuan kita. Yang mungkin tidak hanya terjadi di hari Minggu saja, tetapi mungkin terjadi di hari Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya. Jadi tidak terjadi secara kebetulan. Saudara, mungkin kita tidak memutuskan untuk menjauh. Ya, kita hanya berhenti untuk mendekat. Karena mungkin tadi kita merasa sibuk, capek, punya urusan sendiri. Saya nggak punya waktu untuk soal-soal pertemuan, komsel dan lain sebagainya, bersekutu. Mungkin juga tidak ada konflik yang besar antara satu dengan yang lain. Tetapi ketika kita tidak mendekat atau tidak pursue one another, itu akan terjadi pergeseran. Kita bisa melihat kalau misalnya di meja makan juga ya, sebagai ilustrasi, mungkin kita ada sebuah keluarga yang mungkin dari anaknya masih kecil selalu kumpul di dalam meja makan malam bersama, dinner bareng gitu ya. Tapi lama-kelamaan mungkin anak mulai bertumbuh besar, semakin sibuk dengan urusannya masing-masing. Mungkin tidak ada yang marah satu dengan yang lain, tidak ada pertengkaran. Tetapi kalau misalnya mereka sudah mulai tidak mendekat di dalam meja makan itu, apa yang terjadi? Mereka sibuk masing-masing, dan ketika waktu sudah semakin lama, merasakan ada yang berbeda dan tidak seperti biasanya. Jadi mungkin jarak tidak selalu diciptakan oleh konflik, saudara. Namun seringkali diciptakan oleh ketidakhadiran. Jadi penting sekali buat kita untuk pursue one another. Dekatkan diri kita selalu dengan konsisten lewat kehadiran kita. Karena kehadiran saudara sebagai anggota tubuh Kristus itu sangat membawa dampak. Ya, kalau saudara ingat mungkin dulu yang mengikuti ada sebuah slogan iklan sebuah produk tertentu. Nggak ada lu nggak rame. Kita perlu punya mindset itu, saudara. Sebagai anggota tubuh Kristus. Nggak ada saya, nggak rame. Kita perlu pede. Maka kita perlu mengejar, kita perlu mendekat kepada komunitas, kepada keluarga orang-orang percaya. Amin. Saya katakan demikian, kedekatan membutuhkan kesengajaan
dan hubungan yang sehat dibangun melalui kehadiran. Jadi gunakanlah kehadiran saudara sebagai alat untuk mengejar satu dengan yang lain. Mendekat kepada tubuh Kristus. Karena jarak mungkin akan semakin jauh ya ketika kita justru tidak mengejar satu dengan yang lain. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita break? Strengthen one another. Menguatkan satu dengan yang lain. Saudara, saya punya 3 poin ya seperti biasa. Dan ketiga-tiganya selalu diakhiri dengan kata one another. Mungkin ini adalah judul saya yang lain kalau bisa dikatakan ya. One another ini adalah kata yang sangat penting saudara. Satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya kita tetapi juga orang lain ya yang melakukannya. Satu dengan yang lain. Menguatkan satu dengan yang lain. Nah saudara, mungkin dunia saat ini mengajarkan kita, budaya saat ini mengajarkan saya kuat, saya baik-baik saja waktu saya sendiri. Saya bisa urus semuanya sendiri, kehidupan saya gak perlu diikut campurin sama orang lain. Dan saya punya urusan pribadi sama Tuhan, orang lain gak perlu tahu. Ya. Tetapi yang berbahaya justru ketika kita merasa kuat sendiri. Atau saat kita tidak mau merepotkan orang lain. Dan kita merasa bisa mengcovernya sendiri. Saudara, Tuhan justru mau kita ini, di dalam ayat tadi kita belajar untuk saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati. Jangan sampai kita hidup di dalam isolasi. Terpisah dengan orang lain. Karena apa? Komunitas bukan pilihan tambahan bagi kita saudara. Tuhan sudah rancangkan itu dan itu adalah cara Tuhan untuk membentuk, menumbuhkan kita dan menguatkan kita lewat orang lain. Mungkin Tuhan mau pakai orang lain yang ada di dalam tubuh Kristus lainnya atau di dalam sel grup kita untuk menguatkan kita. Karena balik lagi bahwa kita semua pasti pernah mengalami badai. Pasti pernah mengalami tantangan, masalah. Yang perlu kita merasa untuk bisa dibantu oleh orang lain. Jadi musuh atau si jahat, nih perhatikan. Mungkin tidak selalu perlu membuat kita jatuh di dalam dosa saudara. Kadang cukup membuat kita sendirian. Karena ketika kita sendirian, terisolasi, tidak dikuatkan oleh orang lain atau bahkan tidak menguatkan orang lain, kita akan lebih mudah percaya kebohongan, filosofi dunia, kita akan lebih mudah menyerah, dan kita lebih mudah putus asa, dan kita akan lebih mudah tergoda akan jatuh ke dalam dosa, dan bahkan kita mudah untuk hilang arah. Saudara, jarak memisahkan kita dari apa yang Tuhan mau pakai untuk menguatkan kita. Jarak ini bahaya saudara. Dapat memisahkan kita padahal Tuhan mau pakai orang lain atau tubuh Kristus untuk menguatkan kita. Strengthen one another. Dikatakan di Pengkhotbah 4 ayat 9-10, berdua lebih baik daripada seorang diri. Mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Atau orang yang terisolasi sendiri, kalau jatuh siapa yang akan bantu? Atau bahkan mungkin Tuhan mau pakai diri kita. Ketika kita dalam komunitas, kalau ada orang yang jatuh, kita bisa bantu untuk mengangkatnya. Amin. Jadi hal berbahaya adalah ketika kita mulai percaya bahwa kita tidak membutuhkan siapapun. Seperti bara api, ya. Kita tahu ya, saudara boleh bayangkan saja kalau misalnya ada api unggun, pakai arang ya atau bara gitu ya. Untuk mematikan satu bara,
kita tidak perlu menghancurkannya, kita tidak perlu martil, dipalu gitu sampai hancur. Betul? Tapi cukup pisahkan dia saja dari kumpulannya, maka lama-kelamaan dia akan mati. Nah, itulah cara kerja iblis. Kesendirian, isolasi. Mungkin tidak langsung menghancurkan kita, tetapi perlahan tapi pasti akan melemahkan kita. Bahkan yang tadinya kuat kita di dalam Tuhan, lama-kelamaan kita bisa mudah jatuh. Jadi jangan tunggu saudara sampai krisis datang untuk hadir dan membangun di dalam komunitas. Mari kita terus ada, saling menguatkan di dalam komunitas kita. Ketika badai tiba-tiba datang, saudara, kita tidak panik mencari keluarga. Memang badai mungkin tidak hadir setiap saat, betul. Tetapi kalau misalnya itu tiba-tiba datang, kita tidak panik mencari keluarga. Kenapa? Karena kita bersyukur kita sudah memilikinya. Kita sudah ada orang-orang yang menguatkan kita. Amin. Saya tulis demikian, kekuatan tidak bertumbuh dalam isolasi. Kekuatan tidak bertumbuh dalam isolasi. Melainkan dalam komunitas yang Tuhan pakai untuk membentuk dan menguatkan kita. Tidak hanya menguatkan tetapi juga membentuk karakter kita. Kita digesek satu dengan yang lain oleh orang lain, betul? Mungkin tidak nyaman. Bergesekan. Karena ada nasihat tadi, mungkin kita sulit untuk terima. Tetapi itulah yang akan justru membentuk karakter kita semakin lebih baik. Don't isolate ourselves from what God used to strengthen us. Jangan isolasi diri kita. Masuk dalam keluarga Tuhan lebih dalam lagi. Dan jadikan diri kita orang yang bisa dikuatkan oleh orang lain. Bahkan kita juga menguatkan orang lain. Amin. Yang ketiga, grow with one another. Bertumbuh satu dengan yang lain. Bukan hanya growing together, ya, tetapi saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan bahkan di ayat 24 dikatakan marilah. Penulis sedang mengundang saudara. Di dalam Ibrani ini bukan memaksa. Bukan menghakimi. Tetapi mengundang. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat 25 ini adalah sebuah urgensi. Janganlah. Bukan marilah lagi. Tetapi janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Jadi apa yang dimaksud dengan pertemuan ibadah, saudara? Pertemuan ibadah bukan hanya sekedar worship service seperti ini, Sunday service, ya. Tetapi mungkin pertemuan ibadah adalah pertemuan-pertemuan di mana kita bisa berfellowship bersama. Kalau di ICC ada connect group, ya, banyak yang melakukannya di hari Rabu, di hari Jumat, hari Selasa juga ada. Masing-masing punya jadwalnya masing-masing. Bahkan saya percaya connect group yang ada bukan hanya ketemu setiap hari Rabu, bahkan bisa di luar hari itu, saudara. Banyak yang perlu dibahas selain di hari CG. Banyak yang perlu dilakukan, bahkan mungkin banyak kehidupan yang terjadi di dalam connect group. Dan kita perlu menjadi orang-orang yang saling menumbuhkan, tidak meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Tetapi kita mendekatkan diri kepada pertemuan-pertemuan itu. Nah, di versi yang lebih menohok, ya, saya akan bacakan di easy version. Hebrew 10 verse 25. Some people have stopped meeting with the group of Christians. Dikatakan pada zaman itu ada beberapa orang yang stop untuk melakukan meeting dengan grupnya. Tapi dikatakan apa? But that is not good. Katakan, that is not good. Not good, saudara. We should all continue to meet together.
kita harus terus continue untuk bertemu di dalam persekutuan. Yang sudah punya CG meeting semakin semangat, amin. Supaya apa? Kita bisa saling menumbuhkan. Kita lihat bagaimana gereja mula-mula melakukan hal ini. Kisah Rasul 2 ayat 46 sampai 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Aduh, luar biasa. Tiap hari saudara. Kita mungkin seminggu sekali ya. Setiap minggu kita ibadah dan seminggu sekali kita connect group meeting. Tetapi pada saat itu mereka gereja mula-mula melakukannya setiap hari. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, ini penting sekali saudara, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Di situ ada persekutuan, ya, ada saling memperhatikan, betul? Ada saling menumbuhkan, bahkan ada pujian bagi Tuhan. Kemuliaan Tuhan tetap dinyatakan. Dan terakhir ada perubahan hidup saudara. Dan ini yang paling penting. Menumbuhkan satu dengan yang lain diperlukan karena supaya adanya perubahan hidup. Masuk di dalam komunitas bukan berarti kita cuma menguatkan satu dengan yang lain. Bukan kita mengejar kedekatan satu dengan yang lain. Tetapi kita mau ada perubahan hidup. Dan inilah tujuan daripada komunitas. Supaya kita mengalami perubahan hidup. Bukan hanya kita berubah hidupnya sesuai dengan seperti Kristus. Tetapi kita juga mengalami perubahan di dalam lingkungan kita sebagai keluarga Tuhan. Amin. Jadi mereka bukan hanya hadir, kalau kita lihat mereka hadir dalam kehidupan satu sama lain. Dan inilah yang membuat mereka semakin bertumbuh. Saudara, mungkin sebagian orang jauh karena terluka, kecewa sekali lagi, disalahpahami. Tetapi kenyamanan tidak selalu berarti kesehatan. Kita perlu ada di dalam kesehatan spiritual dan kita perlu ada di dalam tubuh Kristus yang membantu kita untuk tetap sehat. Seperti contohnya handphone saudara. Kita punya handphone dengan provider tertentu. Waktu saya pernah mengalami ya kalau misalnya udah mulai masuk ke pelosok ya. Daerah-daerah yang jauh dari sinyal ya lama-kelamaan. Mungkin gak langsung ya. Tetapi semakin jauh semakin hilang sinyalnya. Jadi jangan biarkan pengalaman buruk kita membuat kita keluar menjauh dari rancangan Tuhan. Karena keluarga Tuhan, komunitas memang bisa melukai. Tadi Pastor DOP katakan kita mungkin bertemu dengan orang-orang sulit. Katakan sama sulit. Orang di kanan kita, kiri kita unik-unik saudara. Tidak pernah ada yang sama antara satu dengan yang lain. Ngeselin bahkan. Tetapi kita perlu digesek. Kita perlu karakternya diubahkan satu dengan yang lain. Sehingga satu dengan yang lain semakin bertumbuh. Jadi apa yang rusak oleh karena jarak itu dapat dipulihkan oleh koneksi. Jarak mungkin merusakkan semakin jauh tetapi koneksi justru bisa memulihkan. Yakobus 5 ayat 16 kan bilang ya. Engkau akan pulih ketika engkau berdoa, saling berdoa dan mengaku dosamu. Perlu untuk ada koneksi, perlu ada orang yang bisa kita bagikan, accountability. So, komunitas merupakan tempat bagi orang yang sedang dipulihkan ya dan bertumbuh bersama. Mungkin setiap kita punya mengalami luka, pernah mengalami kekecewaan, tetapi dalam komunitas itu adalah tempat supaya kita bisa dipulihkan bahkan bertumbuh bersama. Pertumbuhan rohani dan pemulihan selalu terjadi dalam perjalanan bersama di dalam komunitas. Amin. 3 poin. Pursue one another, strengthen one another, and grow one another. Nah saudara, kita tahu bahwa visi gereja ICC adalah menjadi murid yang berhasil, betul? Pemuridan selalu harus melekat di dalam kehidupan kita.
dan komunitas, cell group, connect group, komsel. Ini adalah hal yang mendekatkan kita, yang merapatkan jaraknya dengan yang namanya pemuridan. Kalau kita mau dekat jaraknya dengan pemuridan, maka kita perlu dekat dengan komunitas. Dikatakan di Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah apa? Murid-muridku, murid-murid Kristus. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah saudara, kita semua adalah orang percaya, kita semua adalah murid-murid Kristus. Maka kita perlu menjadi pribadi yang saling mengasihi. Bukan hanya saling memperhatikan, bukan hanya saling menguatkan, saling menasihati, saling mendorong, tetapi ada kasih. Nah, saudara, di dalam pemuridan atau discipleship, saya juga pernah bagikan ini adalah satu khotbah saya yang sudah beberapa waktu lalu. Itu memerlukan 3 elemen, saudara. Yaitu time, life, and Bible. Kalau kita mau masuk dalam pemuridan atau komunitas, maka kita perlu ada 3 elemen ini. Waktu, bagaimana kita bayar harga dengan kesengajaan tadi ya, bagaimana kita mendekat, perlu waktu saudara. Atau ketika kita masuk dalam pertemuan-pertemuan cell group, perlu waktu. Ada harga yang harus dibayar dengan waktu. Ada kehidupan saudara. Bagaimana kita bisa membagi kehidupan. Bukan hanya soal cerita kejadian bagaimana Tuhan menciptakan bumi. Tidak, tetapi bagaimana kehidupan sehari-hari kita itu dibagikan. Mungkin masalah pompa air di rumah yang rusak bisa kita bagikan di komunitas, betul? Maksudnya hal sepele seperti itu mempresentasikan kehidupan kita. Tetapi yang penting adalah Bible. Bagaimana kebenaran firman Tuhan itu pun harus dinyatakan. Bayangkan saudara, kalau dalam pemuridan tidak ada salah satu dari 3 elemen ini, itu bukan pemuridan. Betul? Kalau tidak ada waktu, tentu itu udah paling tidak mungkin. Mungkinkah tidak ada kehidupan yang dibagikan? Saya rasa tidak mungkin. Mungkin itu bukan pemuridan, tetapi mungkin ini khotbah seperti saya kepada saudara-saudara. Betul? Saya bagikan kepada firman Tuhan, kita ada di waktu yang sama, tetapi saudara mungkin tidak tahu kehidupan saya di rumah seperti apa. Saudara mungkin tidak mengenal saya sedalam apa, mungkin belum. Betul? Atau mungkin kalau Bible-nya dicopot. Punya waktu, punya kehidupan. Apakah mungkin? Saya rasa tidak mungkin. Itu sama dengan klub-klub di luar sana. Klub olahraga, sekarang banyak klub padel, dan lain sebagainya, betul? Olahraga, basket, motor, berdasarkan hobi. Nah, pemuridan selalu harus memiliki 3 elemen ini. Tetapi kemarin saya tiba-tiba mendapat impresi. Selain 3 hal ini, lewat ayat tadi, Tuhan mau tunjukkan bahwa ini perlu dibungkus dengan kasih. Tadi apa ayatnya? Jikalau kamu saling mengasihi. Kita bisa bagikan waktu tetapi tanpa kasih juga sia-sia. Kita bisa bagikan kehidupan kita, cerita bagaimana kita punya struggle. Tetapi kita tidak mengasihi satu dengan yang lain juga sia-sia. Kita ngelotok sama pengetahuan firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Atau mungkin ayat-ayat yang begitu luar biasa, kita ngerti. Tetapi kalau kita tidak aplikasikan dengan kasih juga sia-sia. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi saudara, kehidupan kita di dalam komunitas perlu ada di dalam kasih yang mampu mengubahkan kehidupan kita. Dan yang namanya mengasihi saudara, satu dengan yang lain, menumbuhkan satu dengan yang lain, itu perlu kedekatan. Perlu jarak yang dekat. Betul? Makanya kita perlu apa? Breaking the distance. Kita perlu
Hancurkan segala jarak yang merintangi kita untuk bisa mendekat sama tubuh Kristus yang kita kasihi. Bukan hanya kita mengasihi Tuhan saja. Amin. Saya cerita sebagai penutup, saudara. Puji Tuhan, saya juga tumbuh di tengah-tengah komunitas atau yang namanya kelompok kecil. Ya. Saya percaya Tuhan pakai komunitas ini untuk bisa mengubahkan saya, bahkan menguatkan saya di saat ketika badai datang. Bahkan ketika saya ada di ICC ini juga, dari awal, puji Tuhan sampai dengan hari ini, selalu ada di dalam komunitas. Mungkin orang-orangnya berganti. Saya dipercayakan sama istri mungkin melayani young adults, lalu couple juga. Sekarang melayani youth. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan mau bahwa Dia mau nyatakan kasih-Nya kepada komunitas-komunitas ini. Di kita ada cell group, saudara. Dan apa yang saya alami, ini saya sedikit curhat, saudara. Karena saya juga memimpin sebuah cell group, ya. Mungkin hari ini juga saya ada satu cell group yang kita gembalakan bareng istri. Yang namanya untuk menjalankan pertemuan tadi, ya, meet together. Itu enggak semudah yang kita bayangkan, saudara. Mungkin ada rasa capek juga. Aduh, udah ketemu hari Rabu lagi ya. Malam ini ada apa? CG meeting. Aduh, kayaknya enak kalau tidur di rumah ya. Udah seharian ngantor. Kayaknya enak pergi jalan-jalan sama anak-anak kayaknya ya. Tapi saya mau sampaikan kesaksian, saudara. Bahwa setiap kali struggle itu muncul di dalam hati saya ingat Tuhan kasih seperti bilang, no. Kamu harus tetap adakan. Seberapapun yang hadir, mereka butuh. Mereka perlu. Dan tahukah saudara bahwa setiap kali saya pulang dari, mungkin gak setiap saat ya, mungkin ada memang di mana saya malas capek gitu, tapi saya paksain, saya tetap jalanin. Ketika pulang, saya hampir 100% katakan bahwa saya tidak menyesal. Selalu ada kekuatan baru, amin. Selalu ada kesegaran yang baru, selalu ada nasihat baru, bahkan saya sendiri sebagai pemimpin. Selalu ada hal-hal yang di luar apa yang saya pikirkan. Dan hampir 100% saya tidak pernah menyesal. Saya tetap melakukannya. Saudara, hari ini juga saya melihat ada beberapa CGL, betul. Kita mau kasih apresiasi buat mereka yuk, boleh? Kasih tepuk tangan. Kita kasih apresiasi buat Pastor Yopi sebagai small group pastor. Luar biasa menggembalakan kita untuk terus bertumbuh di dalam Connect Group. Karena Connect Group bukan hanya sekedar program, saudara. Connect Group bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, hahaha, geng-gengan satu kelompok dengan geng yang lain. Tetapi Connect Group ini adalah bagaimana Tuhan bekerja untuk bisa menumbuhkan kita, bahkan menguatkan kita. Ada fasilitator, semuanya bayar harga untuk tetap melakukan pelayanan ini. Supaya tetap bertumbuh seperti apa yang kita lihat di dalam foto ini. Saya baru pulang youth camp, saudara, minggu lalu, Senin, Selasa, Rabu. Dan lumayan cukup harus menyiapkan hari ini juga. Tapi saya melihat semangatnya anak muda bikin saya semangat juga, saudara. Tahu saudara bahwa youth camp mungkin event. Tetapi kita beberapa waktu belakangan kita punya cell groupnya mungkin namanya Youth Night. Hari Jumat. Dan hari Rabu setelah pulang saya pikir oke, hari Jumat kita tidak perlu ada Youth Night, teman-teman. Tapi tahu gak? Teman-teman dari Youth Night sendiri, dari Youth sendiri yang bilang sama saya, kok boleh gak kita hari Jumat ini mau Youth Night? Kalian capek, udah istirahat dulu aja. Kok gak apa-apa ini anak-anak pada mau? Boleh gak kalau 10 orang kita mau tetap adain? Ini kayak yang tawar-menawar di Alkitab itu ya. 10 orang, oke. Kalau 10 orang, oke boleh jalan. Dan
Tahu saudara, yang bisa datang hari Jumat kemarin 20 orang. 2 kali lipatnya. Aduh, saya bertobat. Aduh, saya sendiri ini kayaknya udah usia kayaknya ya. Betapa mereka juga haus untuk bisa bertumbuh satu sama lain di dalam komunitas. Dan kita lihat mungkin di dalam foto-foto ini ada saya nggak ya? Puji Tuhan ada. Mungkin juga ada saudara. Kita mau berdoa. Apa yang kita lakukan dari Pastor Yopi, fasilitator, dan semua CG dan semua teman-teman yang tergabung, tertanam di CG. Kita akan terus bertumbuh, kita akan selalu mendekat satu sama lain, betul, sebagai keluarga. Amin. Kita akan selalu menguatkan satu dengan yang lain, amin. Mau saudara? Karena saya melihat di sini banyak anggota CG ya, yang mungkin saya lihat hari Rabu kumpul, hari Jumat juga sama. Kita mau sama-sama saling menumbuhkan satu dengan yang lain. Bukan hanya growing together, saudara. Dan kita percaya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau lihat 1,000 haleluya for this body of Christ. Amin. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. With 1,000 hallelujahs, we magnify your Mari bangkit berdiri saudara. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa untuk setiap kami di tempat ini yang rindu untuk mengerti bahwa Tuhan mau bahwa kami mengasihi tubuh Kristus. Saudara, mungkin saat ini di antara saudara-saudara ada yang mungkin belum masuk ke dalam komunitas. Biarlah hari ini Tuhan yang berbicara langsung kepada saudara. Untuk saudara bisa melakukan langkah iman. Mendekat. Breaking the distance. Kepada apa yang Tuhan kasihi. Yaitu tubuh Kristus. Mungkin saudara merasa tidak nyaman. Merasa bahwa ini bukan saya. Tapi ketika kita percaya dan mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan apa yang Tuhan mau dan kita juga mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Masuk di dalam komunitas tubuh Kristus karena Tuhan mau pakai saudara untuk bukan hanya menerima kekuatan, bukan hanya untuk menerima nasihat, tetapi saudara bisa berdampak, berfungsi, menguatkan orang lain,
menasihati, mendorong orang lain, sehingga sama-sama mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan saya juga berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin pernah ada dalam komunitas, saat ini kayaknya ngerasa capek. Aduh, ini buat apa Tuhan? Saya mau menyerah aja. Lama-kelamaan saya mau menarik diri dari persekutuan. No, saudara. Jangan jauhkan dirimu dari tubuh Kristus. Karena jika engkau mau tetap kuat, Tuhan pakai komunitas untuk tetap saudara memiliki kekuatan, iman yang kuat, sampai akhir. Sampai kita finish. Dan saya juga berdoa buat setiap saudara-saudara yang saat ini ada di dalam komunitas atau yang dinamakan Connect Group. Saya berdoa untuk setiap kita boleh terus semangat menjalani fellowship, pertemuan yang bukan cuman melewatkan waktu begitu saja, tetapi ada benih-benih yang Tuhan taburkan. Sehingga apa yang kita kerjakan semuanya bertumbuh, bahkan kita bisa melihat buahnya. Saudara, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lain. Sebagai satu keluarga Tuhan, saling menopang, saling menguatkan, memberikan dorongan di dalam kasih. Dan saat ini kita berdoa, Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan tubuh Kristus, orang-orang yang di kiri kanan kami mengucap syukur atas keluarga yang sudah Tuhan berikan di tengah kehidupan kami. Kami percaya bukan sesuatu yang sempurna, tidak ada komunitas yang sempurna ya Bapa. Tapi Tuhan pakai setiap keluarga yang ada di tempat ini, anggota demi anggota tubuh Kristus, untuk melengkapi kami, untuk berfungsi, menopang kami, saling menguatkan. Dan kami mau Tuhan deklarasikan kehidupan kami Tuhan, bagi Tuhan, bagi keluarga ini Tuhan, supaya kami bisa saling mengenal satu dengan yang lain, bukan untuk sekedar basa-basi Tuhan, tapi kami percaya ada maksud Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi mengucap syukur untuk keluarga ini, komunitas ini. Dan saatnya kita terima berkat, mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan, Allah Bapa, dan cinta kasih Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus. Tuhan akan buat engkau berhasil dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin memberikan teladan, memberikan dampak, membawa damai sejahtera dan sukacita dimanapun engkau berada. Pergilah, pulanglah membawa berkat ini, dan engkau menjadi keluarga yang semakin kuat di dalam Kristus. Yang sudah menerimanya, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Happy Sunday.